Boleh dikata Amerika sudah mengalami deindustrialisasi dan ini sudah berlangsung cukup panjang, hampir 20 tahun lah kira-kira sejak China menjadi anggota WTO. Jadi banyak produksi-produksi yang sebenarnya asalnya berada di Amerika itu nggak cukup kompetitif secara harga, sehingga pemilik pabrik dan lainnya memutuskan oke, kalau gitu diproduksi tempat lain. Nah, ini bukan cuma perusahaan Amerika, tapi perusahaan Jerman, perusahaan Eropa dari berbagai negara yang memang akhirnya membuat produksinya, bagian produksinya di China. Dan ini yang menimbulkan deindustrialisasi ini yang menimbulkan keresahan di warga negara, karena asalnya orang yang bekerja skilled, kemudian kok kehilangan pekerjaan, saya harus berubah. Kemudian di sisi lain juga perubahan ini nggak mudah karena banyak sekali deindustrialisasi ini menimpa kelompok masyarakat pekerja yang memang sudah lanjut usianya, yang memang nggak mudah untuk berpindah ya. Di situ sejalan industrialisasi yang terjadi juga banyak sekali pergeseran menuju sektor jasa. Jadi Amerika ini sekarang boleh dikata komponen terbesarnya ada di sektor jasa, dan itu terjadi akibat limpahan dari deindustrialisasi yang terjadi. Apakah ini cuman terjadi di Amerika? Enggak, ini ada di berbagai negara termasuk Indonesia juga ya. Jadi ke arah jasa. Nah, melihat bahwa ada ketidakpuasan, kok kayaknya dulu kita bikin segala macam ya. Nah, orang-orang tua terutama seperti tadi kan pendukung Trump kan banyak yang dari negara bagian tertentu yang mengalami deindustrialisasi, dan kemudian di sisi lain juga ada keresahan. Nah, ini yang ditangkap bahwa ini sebagai ceruk pasar politik. Nah, mereka ekonomi menjadi politik, di mana bisa memperoleh dukungan, dan kita make America great again semua itu karena memang yang dijual romantisme masa lalu ketika Amerika itu membuat segala macam. Tetapi kan nggak bisa dengan wages, dengan upah yang sangat tinggi saat ini, dan nggak mungkin juga diturunkan ya, mau membuat barang serupa di Amerika, di dalam onshore Amerika. Jadi ada sekedar bercandaan, kalau iPhone dibuat di dalam negeri Amerika itu harga paling murah itu $1.200 gitu, yang paling murahnya gitu. Jadi harganya akan melonjak lebih tinggi, dan kualitasnya belum tentu lebih baik juga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah utama. Ini yang saya kira perlu diadres. Dan untuk hal seperti ini, tentu kalau kita mau maju perang ya, maunya negosiasi, kita juga perlu melihat apa sebenarnya saat ini yang kita bisa tawarkan. Misalnya ada beberapa policy yang banyak sekali dikritik ya, dan memang tidak terbukti tidak efektif. Misalnya TKDN di mana komponen harus 40% dibuat di Indonesia. Itu udah lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun itu nggak jalan. Dari dulu sudah, sejak sebelum Pak Jokowi sebagai presiden itu sudah ada, nggak pernah terwujud, tapi dibiarin, kayaknya kita nggak pernah melakukan evaluasi ya.